Jakarta yang masih menjadi pusat pemerintahan, pusat bisnis, dan aktivitas ekonomi tidak pernah terlepas dari kemacetan. Rasa lelah seringkali menjadi teman setia para pengendara yang harus berjuang melalui lalu lintas yang padat. Kemacetan yang sering dijumpai tak hanya menyebabkan keterlambatan waktu, namun juga berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, pencemaran lingkungan, hingga merugikan ekonomi. Kementerian Perhubungan mencatat, Provinsi Jakarta mengalami kerugian kurang lebih 65 triliun rupiah per tahun akibat kemacetan. Sementara itu, bagi warga Jakarta, kepadatan lalu lintas merupakan masalah kronis yang membuat warga merasa lelah dan pasrah. Kalau misalnya macet ya pasti udah kesel aja karena kita misal jarak cuma 15 kilo tapi ternyata harus dijangkau dalam waktu setengah jam, kan rasanya kurang make sense aja gitu. Atau misal bahkan ada yang bisa sampai sejam gitu kalau misalnya lagi orang berangkat atau pulang kerja, itu kan buang-buang waktu dan rasanya jadi pemborosan bahan bakar, pemborosan waktu juga gitu. Terlalu jenuh di jalan gitu. Saya berangkat jam 8 sampai jam 11 itu sangat amat tidak masuk akal gitu. Karena biasanya saya berangkat kalau nggak macet ya paling 30 menit, 40 menit. Cuman bisa jam 8 sampai jam 11 karena kondisi jalan yang seperti itu membuang waktu yang cukup banyak menurut saya. Seperti itu. Iya, tenaga betul. Kita frustasi seperti itu, macet di saat kondisi yang jam mepet gitu kan. Tapi mau gimana lagi, ini ibu kota gitu. Kita sudah beradaptasi dengan baik dan kami berharap adanya tindakan-tindakan dari pemerintah untuk kemacetan ini. Volume kendaraan yang terus meningkat setiap hari, sementara ruas jalan tidak mampu mengikuti pertumbuhan jumlah kendaraan, menjadi salah satu sumber penyebab kemacetan di Jakarta. Di sisi lain, masyarakat Jakarta dan penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi juga belum sepenuhnya beralih dari kendaraan pribadi menggunakan transportasi umum. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna mengungkapkan ada beberapa alasan mengapa warga enggan menggunakan transportasi umum. Padahal Pemprov DKI Jakarta terus menggenjot transportasi umum yang telah terintegrasi. Bahkan Transjakarta yang menambah berbagai rute baru. Pertama, belum banyaknya jumlah armada bus atau kereta. Hal ini membuat warga enggan menunggu lama kedatangan transportasi umum atau berdesak-desakan di transportasi umum, terutama saat jam sibuk. Kedua, tidak adanya kantong parkir di area halte atau stasiun yang memudahkan warga untuk beralih menggunakan kendaraan umum. Ketiga, tidak adanya feeder atau transportasi pengumpan layaknya Jaklingko yang memudahkan akses penggunaan transportasi umum di wilayah penyangga, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Ada kesenjangan, ada ketimpangan dari sistem pelayanan Jakarta yang sudah cukup baik. Jakarta itu beragam loh, ada integrasi untuk public transportnya, ada BRT-nya, Transjakarta, ada Mikrotransnya, kemudian ada juga angkutan Jabodetabek. Tapi kesempurnaan Jakarta, prestasi Jakarta, itu jomplang dengan tetangga-tetangganya. Ya kan, Bekasi layanan public transportnya tidak maksimal. Kota Bogor demikian juga, Tangerang, Depok. Jadi mereka-mereka yang tinggal, artinya berpindah dari Jakarta, untuk bertempat tinggal di kota-kota sekitarnya merasa kami kurang terfasilitasi. Jadi pilihan saya ya gunakan kendaraan pribadi, apalagi motor. Motor itu adalah transportasi yang paling rasional bagi para komuter itu. Kenapa? Sangat efisien, lincah, mudah, dan cost rasional. Ini kan dia sangat terjangkau. Dan satu lagi sebetulnya penyebab bukan persoalan ketimpangan antar
pelayanan antara Jakarta. Satu penyebab utama mengapa kemacetan itu ada dan sepeda motor itu banyak. Itu adalah persoalan struktur. Apa itu struktur? Income, pendapatan. Jadi kita ini rata-rata income-nya itu ya kategorinya kayak Romusa lah, rombongan muka susah kita ini. Karena berapa? Rata-rata di bawah 5 juta UMR-nya. 5 juta itu ya agak berat buat mereka yang tinggal di Jakarta. Karena Jakarta itu biaya hidupnya tinggi, hampir 15 juta. Ada gap yang cukup besar. Akhirnya mereka tinggal di pinggiran. Dan motorlah mereka gunakan. Dan di daerah pinggiran tidak ada fasilitas yang terintegrasi. Rumahnya murah, tapi jauh dari mana-mana. Jauh dari pasar, jauh dari terminal, jauh dari stasiun. Dan lebih parah lagi, tidak ada public transportnya. Diharapkan pemerintah pusat mendukung wilayah penyangga Jakarta dalam mengembangkan infrastruktur dan layanan transportasi umum yang aman dan nyaman. Jika hal ini terrealisasi, masyarakat umum juga diharapkan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal, sehingga kita bersama-sama menciptakan kota Jakarta yang sehat, bebas kemacetan, dan berkelanjutan. Tim Liputan DAI TV.